Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau sudah dan boleh memberkati kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-14. Ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, "Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, bersyukur kita sudah sampai di kitab Lukas pasal yang 14 ya, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 ini. Nah, kalau kita melihat bagian ini, tentunya kita diingatkan tentang bagaimana kehidupan dunia hari ini. Nah, kalau kita memperhatikan ya, pada hari ini kita seringkali terjebak dalam sebuah rutinitas keagamaan ya, atau tradisi yang tanpa memperhatikan kebutuhan sesama manusia yang ada di sekitar kita. Di mana dalam perjalanan kehidupan kita itu lebih cenderung mengukur keberhasilan rohani kita dari sejauh mana kita itu mematuhi aturan-aturan tanpa memperhatikan panggilan dasar kasih Kristus. Nah, kalau kita membaca dan memperhatikan teks ini ya, teks ini menyerukan untuk kita tidak hanya mematuhi hukum agama secara mekanis, tetapi juga untuk mengasihi dan melayani sesama manusia. Di mana di dalam teks ini kita melihat ya, Yesus sedang menghadapi kebuntuan pemahaman religiusitas ya, lebih ke hal-hal yang religius seperti itu. Nah, pemimpin agama dan orang-orang Farisi, di mana pada saat Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang Farisi, di mana mereka itu lebih peduli dengan aturan-aturan hukum daripada belas kasih dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Ya, kita tahu waktu Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin, tiba-tiba datang seorang yang sakit busung air ya, berdiri di hadapannya. Nah, melihat situasi kondisi seperti itu, ya memang orang-orang itu memperhatikan apa yang akan Yesus lakukan. Ya, ingat loh, ini hari Sabat. Nah, Yesus mau ingatkan kepada mereka ya, dengan tegas menunjukkan bahwa belas kasih dan kebutuhan sesama manusia itu tidak terbatas oleh aturan-aturan religius, ya. Bahkan pada hari Sabat pun. Jangan sampai ya hal-hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Ya, dalam beberapa kehidupan hal ini masih seringkali terjadi ya. Ya, sah-sah saja sih orang ambil cuti bekerja. Sah-sah saja orang ambil hari libur ya, karena memang waktunya libur. Tetapi ada hal-hal yang penting juga sebenarnya untuk boleh diperhatikan ya. Jika memang ada orang yang membutuhkan, ada orang yang memerlukan, jangan karena itu hari Minggu ya membuat kita tidak bisa menolong mereka. Membuat kita jadi tidak memiliki belas kasihan kepada mereka.
Ya, banyak sih, ada di beberapa area di mana hari-hari Minggu ya tidak menerima pertolongan-pertolongan hal-hal yang demikian. Sah-sah saja. Tetapi hendaknya hal itu mengingatkan kita. Kita nggak tahu peristiwa itu terjadi hari apa. Ya kan nggak bisa janjian kan saudara. Oh bisanya datang Senin sampai Jumat ya. Di luar itu nggak bisa. Masalah, pergumulan, tantangan, kehidupan, bahkan sakit penyakit. Itu datangnya juga kita nggak ada yang duga, nggak ada yang tahu. Dan nggak ada orang yang memang berharap demikian. Tapi kalaupun terjadi ya saudara ya. Jangan karena alasan agama, ya, kesibukan, ya, yang akhirnya membuat kita tidak lagi timbul belas kasihan itu, ya, tidak lagi ada rasa empati. Nah dari sini kita sebenarnya bisa belajar ya, bagaimana kita belajar mengutamakan kasih dalam sebuah tindakan. Ketika kita berada dalam situasi di mana aturan agama dan kasih terhadap sesama bertentangan, ya. Kita mestinya harus memprioritaskan kasih dan pelayanan. Jangan gara-gara atas nama ketentuan tertentu begitu ya. Akhirnya rasa kasih dan belas kasihan itu sudah tidak ada lagi. Di sini kita juga bisa belajar ya tentang bagaimana kita belajar sensitif terhadap kebutuhan orang lain. Kadang kita perlu loh terbuka dan responsif ya terhadap kebutuhan orang yang ada di sekitar kita. Terlepas dari kapan dan di mana kebutuhan tersebut itu muncul ya. Kadang kita itu lupa ya dari mana kita, bagaimana dulu kita. Sehingga kadang hari ini membuat kita jadi lupa begitu. Jadi rasa bersyukur ya itu membuat kita jadi sadar. Ya, bagaimana perjalanan kehidupan kita itu hadir hari ini ya. Ketika Tuhan memberkati kita, tentunya Tuhan juga ingin kita boleh menjadi berkat. Ya, Tuhan sudah lebih dulu mengerjakan itu dalam hidup kita supaya kita mengerjakan di kemudiannya. Nah, rasa kepedulian, belas kasih itu mestinya ada di dalam diri kita. Nah, semoga melalui pembelajaran hari ini kita mulai belajar ya. Mana yang Tuhan jauh lebih kehendaki di dalam kehidupan ini. Ya. Dan tentunya tetap kembali kepada apa sih yang menjadi kehendak Tuhan juga di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan di posisiku, kira-kira apa yang akan Tuhan lakukan? Nah, dari situ kita boleh belajar. Semestinya kita juga belajar melakukannya ketika Tuhan juga melakukannya di dalam kehidupan kita. Tuhan terima kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh diingatkan untuk kami boleh belajar. Peduli, belajar memperhatikan, belajar untuk peka akan situasi yang terjadi di kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, Kau boleh mengingatkan ada banyak hal yang semestinya kami juga peduli, kami juga mengerti, kami juga memahami. Sehingga di dalam kehidupan ini kami juga boleh belajar peka. Tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan akan pekerjaan Tuhan, di mana Tuhan juga yang sudah menempatkan dan memposisikan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Ajar-ajari kami, untuk kami juga boleh melakukan apa yang lebih memuliakan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.